Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky yang telah membawa Lily ke apartemen yang disewanya demi keselamatan Lily. Dan Bu Sulastri juga membawa Mbok Jum keluar dari rumah entah karena takut bahwa Jin Ifrit akan marah jika mengetahui Lily telah kabur dari rumahnya. Dan Niko juga Pak Sodik pergi ke tempat tujuan masing-masing demi mencari orang sakti yang bisa mengusir Jin Ifrit. Sedangkan di tempat lain Bapak Chandra, Rahardi, dan sopirnya yang bernama Pak Somad telah pulang dari luar kota. Tapi mereka berdua tak menemukan siapapun di dalam rumahnya. Ia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Pak Chandra pun langsung memeriksa CCTV rumahnya. Dan di sana, ia melihat Lily sedang masuk mobil bersama pria berkacamata yaitu Rizky. Karena Pak Chandra dan Pak Somad tak mengenal Rizky, akhirnya mereka berdua ke tempat pos satpam yang ada di komplek tersebut. Pak Chandra menanyakan kepada satpam tersebut, apakah ia mengenal pria berkacamata, dan satpam pun mengatakan, pria tersebut adalah Rizky dan rumahnya ada di ujung dekat rumah mereka. Setelah mendapatkan alamat rumah Rizky, Pak Chandra beserta Pak Somad pun mendatangi rumah Budiana. Dan setelah sampai rumah Rizky, yang ditemui Pak Chandra adalah Budiana. Pak Chandra langsung marah kepada Budiana. Ia menuduh putra dari Budiana telah menculik putrinya yaitu Lily. Dan Pak Chandra juga mengancam, jika terjadi sesuatu atau Lily sampai hamil maka ia akan membuat putra Budiana, yaitu Rizky, ke jalur hukum. Budiana pun tak percaya jika putranya, Rizky, telah membawa kabur anak orang. Tapi CCTV yang diperlihatkan Pak Chandra melalui laptopnya membuat Budiana tak bisa mengelak. Akhirnya Budiana mengajak Pak Chandra untuk langsung menemui Rizky di tempat kerjanya. Saat sudah bertemu Rizky di kantor Rizky, akhirnya Pak Chandra Rahardi marah-marah terhadap Rizky. Pak Chandra Rahardi sedang menuduh menculik Lily, dan ia akan melaporkan Rizky kepada polisi. Namun, Rizky pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa dirinya hanya ingin menolong Lily dari Jin Ifrit. Dan Rizky pun menceritakan bahwa Lily berniat bunuh diri karena telah hamil anak Jin Ifrit. Dan Rizky meminta Pak Chandra untuk menghubungi Bu Sulastri, karena Bu Sulastri sudah tahu kebenarannya. Budiana yang mendengar penjelasan dari Rizky sangat terkejut. Budiana meminta kepada Rizky untuk menjauhi Lily. Dan Rizky menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat menolong Lily dari cengkeraman Jin Ifrit. Rizky pun mengatakan kepada Pak Chandra bahwa Lily aman bersamanya. Dan ia juga mengatakan bahwa Pak Sodik, sopir Lily, sedang mencari orang pintar demi bisa mengusir Jin Ifrit. Sedangkan Bu Sulastri dan Mbok Jum sedang mengungsi. Dan kemungkinan Bu Sulastri dan Mbok Jum saat ini menyewa apartemen untuk mereka tinggali. Setelah mendapat penjelasan dari Rizky, Pak Chandra Rahardi pun menuju mobilnya. Pak Chandra Rahardi sangat tidak puas dengan penjelasan dari Rizky. Ia pun mengambil ponselnya untuk menelpon istrinya yaitu Bu Sulastri. Namun, Pak Chandra Rahardi baru menyadari bahwa ponselnya dalam keadaan mati. Pak Chandra Rahardi pun meminjam ponsel sopirnya yaitu Pak Somad. Namun sama saja ponsel Pak Somad pun dalam keadaan mati. Akhirnya Pak Chandra Rahardi pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ia sangat tidak percaya bahwa di rumahnya terdapat Jin Ifrit. Sedangkan Niko dan temannya yaitu Budi, kini mereka dalam perjalanan menuju orang sakti yang konon bisa mengalahkan segala macam makhluk gaib. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja sebuah pohon besar tumbang di depan mobilnya hingga terpaksa Niko memberhentikan mobilnya. Karena mereka ingin cepat sampai tujuan, Niko dan temannya yaitu Budi pun meminta bantuan warga setempat untuk menyingkirkan pohon yang tumbang di depan mobilnya. Setelah beberapa jam kemudian, Akornia Neko, Budi dan para warga bisa menyingkirkan pohon yang tumbang dan menghambat jalan tersebut. Dan setelah Niko dan Budi mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah membantu mereka, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Niko pun melajukan mobilnya kembali. Entah berapa kilometer kemudian, tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang lagi. Kali ini, pohon tersebut tumbang tidak di depan mobil Niko, melainkan pohon tersebut tumbang tepat di atap mobil Niko. Dan pada saat itu, Budi sedang menundukkan kepalanya hingga tubuhnya kejepit atap mobil. Dan pohon tersebut tumbang tepat di pangkuan Niko. Dan ternyata pohon tumbang tersebut
adalah perbuatan dari jin ifrit. Kemungkinan jin ifrit itu tahu tujuan Niko untuk mencari orang sakti demi membinasakannya. Orang yang melihat kejadian tersebut pun menelepon polisi dan ambulan. Dan tak lama kemudian, pihak polisi pun mengevakuasi Niko dan Budi. Dan salah satu polisi menemukan ponsel di dalam mobil Niko. Dengan menggunakan sidik jari Niko, polisi tersebut melihat riwayat panggilan terakhir yang ada di ponsel tersebut. Dan polisi tersebut pun menelpon yang bersangkutan. Rizky yang pada saat itu menerima telepon dari ponsel Niko pun sangat terkejut. Karena yang menelponnya bukanlah Niko, melainkan seorang polisi. Dan polisi tersebut mengabarkan bahwa pemilik telepon dan temannya saat ini mengalami kecelakaan dan salah. Satu korban telah dinyatakan meninggal dunia, sedangkan yang satunya sedang mengalami luka berat. Rizky yang mendengar berita tersebut, ia pun minta alamat rumah sakit yang menangani Niko dan temannya. Dan Rizky mengajak Lily untuk melihat keadaan Niko dan temannya di rumah sakit tempat Niko dan temannya dirawat. Namun sebelum mereka berangkat, Rizky menelpon tantenya yaitu Bu Anita bahwa Niko dan temannya mengalami kecelakaan. Dan Rizky pun memberikan alamat rumah sakit tersebut kepada Bu Anita. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus ceritanya di YouTube Rezavira_channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.